wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Menseknek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada hari ini. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York. Penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin. Itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating. Kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau AAA. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya.
Dan ini real. Kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers dan fakta, dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang teman-teman media yang terhormat. Jadi dan ini pun di banyak media termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sells debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia. Itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta
dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yield-nya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, mungkin atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya buka, silakan. Satu aja satu. Pak, saya Alfa dari Kompas TV. Buat Pak Roslan, mungkin ini kan sudah terlihat bagaimana upaya dari Danantara untuk kemudian mengembalikan kepercayaan investor. Kapan kemudian bisa ini dampaknya terlihat begitu di Indonesia, baik itu instrumen yang paling terlihat kan adalah rupiah dan IHSG, walaupun kemarin sudah menguat gitu. Kapan mungkin target yang dilihat oleh Danantara terkait dengan upaya ini? Dan buat Mas Pras mungkin satu, ini kan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan investor ya Mas, yang diperkuat gitu. Kemudian gimana dengan kepercayaan rakyat Indonesia yang baru-baru ini terlihat di publik dengan penyampaian aspirasi? Mungkin ada upaya yang lebih konkret gitu untuk rakyat kita sendiri. Terima kasih Mas Pras dan Pak Roslan. Oke, terima kasih. Mau izin? Kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebetulnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikan momentum yang tadinya persepsi yang ada, itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya kenceng, tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah seriesnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga
mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and down sedikit itu normal gitu ya. Kalau ada ups and down sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya. Pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit, terus naik lagi. That's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri, terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor teknikalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan, dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini, hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi. Pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam Danantara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Danantara yang kami jaga, dan mereka bilang program Danantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Danantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan, bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang
terbitkan oleh Danantara itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua, berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah